Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Udah siap untuk belajar? Siap. Mana bukunya? Keluarkan bukunya, isiannya. Jangan lupa HP-nya juga ya. Ya, terus belum belajar, coba lihat-lihat ke samping. Barangkali masih ada yang kotor, sampah-sampahnya tolong dipungut, dibuang ke tempat yang sudah ada. Yuk. Sudah berdoa belum? Belum. Maka baiknya sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Siapa yang tidak masuk? Mira kenapa? Sakit. Ada lagi? Siki. Kenapa? Izin ya. Mira yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa berkumpul kembali belajar bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sebelum pembelajaran berlangsung biar lebih bersemangat. Oh iya, hari ini kita belajar tentang norma. Adakah yang pernah dengar tentang norma? Ada. Siapa? Iya, apa coba? Aturan. Kamu? Tata tertib. Tata tertib. Aturan dan tata tertib. Ada yang lain? Iya. Undang-undang nih. Sopanan. Iya. Dari aturan atau tata tertib punya contohnya tidak? Punya apa coba? Di RT RW aku, orang dewasa wajib melaksanakan pos kamling. Iya, di RT RW aku orang dewasa harus melaksanakan wajib pos kamling, tuh tidak? Betul. Di sini ada yang pernah pos kamling? Pernah. Mau tidak ya? Karena masih sekolah. Ini khusus 17 tahun wajib pos kamling kalau kita sudah dewasa. Sering pos kamling, bersih selokan. Kalau di masyarakat, contoh yang lain dari tata tertib apa? Siswa-siswi SMP yang sangat berkode Cileunca memakai seragam rapi. Siswa-siswi SMP Satap Cileunca harus memakai seragam Rapi. Ada contoh lain di sekolah ini ada ya? Lihat ke belakang. Itu contoh tata tertib sekolah. Datang tepat waktu. Kalau masuk kita jam 7, minimal jam 6 sudah di sekolah. Apalagi yang jadwal ya, terus pergantian jam, tidak ada yang di luar kelas. Kalau yang ada di luar kelas harus segera masuk ke dalam kelas, berpakaian rapi dan bersih. Masukkan bajunya, jangan lupa pakai parfum biar tidak terlalu bau. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Selalu kompak dan bersama. Kompak dalam hal segi apa? Dalam segi bersih. Semuanya harus pada kompak. Jangan sampai yang bagian piket itu diam aja. Nah, di setiap hari Senin, Selasa sampai Rabu yang jadwal piket itu harus ada yang memimpin satu orang. Ya, hari Senin siapa nih yang jadi ketua kebersihannya? Hari Selasa juga sama, harus ada yang memimpin kebersihannya. Ya, biar lebih bersemangat, alangkah baiknya
saatnya kita menyanyikan lagu tentang sudah siap? Hah? Yuk, berdiri dulu yuk. Kembali ya. Terus habis itu kita akan membahas tentang bab 3, patuh terhadap norma. Nah, sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu pertama, peserta didik mampu menerapkan norma dan aturan, menerapkan hak dan kewajiban, karena di sekolah juga ada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, memahami sejarah, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai norma dan aturan bernegara, memahami tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mempraktekkan kemerdekaan berpendapat sebagai warga negara dalam era keterbukaan informasi. Itu tujuan pembelajaran untuk pelajaran tentang norma. Terus nantinya kalian juga harus tahu, harus paham. Nanti ada nama pertanyaan yang pertama, yaitu tadi ya, udah tentang norma. Nah, tadi kitanya sama Bapak, apa itu norma? Ada tata tertib dan ada aturan, ada lagi undang-undang yang lainnya. Nanti ya, norma itu ada berapa? 4. Ya, tadi di lagunya juga sudah dinyanyikan. Yang pertama norma agama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat norma hukum. Ya, sekarang dari 4 norma itu kita dibagi menjadi 4 kelompok. Siapkan HP-nya, udah siap? Siap, cari di Google. Ya, yo, kelompokkan dulu. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dikerjakan. Mana HP-nya? Coba HP-nya siap? Cari dari keempat norma tersebut. Kelompok ini mau mengambil norma apa? Norma agama. Yang ini kesopanan. Yang ini yang ini silakan cari di HP masing-masing.
Yuk balik. Kuliah teh, anu ieu teh. Kalau teh ka dieu teh nya sama nasi ieu mau. Dibalik. Jangan cari HP-nya, dipegang HP-nya masing-masing. Dan carikan contohnya ya, jangan lupa contoh minimal 2. Ya. Iya. Kasih nama, kelompok. Iya, jangan lupa anggotanya ya. Iya. Bapak tunggu 5 menit ya. Iya. Ya. Kenapa ini kenapa? Ya. Ada nggak? Ada tidak? Ada ini. Coba baca. Udah ini udah ada. Supaya Iya. Bapak, ditulisnya disatuin. iya, satuin aja. Kalau nggak muat ada di samping di belakang. Ya, contohnya jangan lupa ya. Contohnya 2 saja. Pemidanaan komando. Denda maupun hukuman sosial. Ya, udah belum? Belum. Ya, ditunggu 3 menit lagi. Ya. Kesopanan adalah Nanti siapa yang duluan tidak usah kelompok saya kelompok 1 tentang norma agama nggak apa-apa, yang mana yang sudah selesai saja ya. Jangan nunggu kelompok 1 tidak apa-apa. Kalau kelompok 4 sudah selesai boleh menampilkan dan melaksanakan ibadah. berdiskusinya sudah selesai, silakan ke depan nggak apa-apa. Bapak, ini ya. Iya, iya ini nanti dijelaskan di depan. Kalau nomor pertama itu kayaknya norma kesopanan. Nanti tanya sama teman yang lain benar tidak? Benar, kayak gitu. Ya, nanti. Iya. Contohnya boleh sebanyak-banyaknya. Boleh 5, boleh 6. Nanti takutnya ada yang bertanya. Mau 1, 2 sampai 5 sampai 6 nggak apa-apa. Kalau bisa di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat juga. Ya, harus ada lingkungan sekolah ada, lingkungan masyarakatnya juga ada. Ya, persiapan nanti takutnya ditanyakan sama kelompok yang lain. Ya, mana HP-nya? Udah, ya. Ya, ada yang selesai belum? Nah, sebagai gambaran saja ya. Sebagai gambaran, coba lihat ke depan di sini ada 4 macam norma ya. Ada 4 macam norma yang harus kita ketahui yang tadi ya. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan isi dan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan, norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma yang seperti ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak berudah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Ya, udah ada gambaran kan dari 4 contoh norma dan macam-macamnya. Tapi ingat, jangan sampai sama dengan contoh yang Bapak berikan ya. Kelompok berapa? 2. Ya, silakan ke depan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, jangan lupa contohnya. Ya, silakan. Jangan lupa perkenalkan diri dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang norma agama. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma yang menurut ketataan mutlak setiap penganutnya. Iya, contohnya ada tak? Ada. Apa contohnya? Dalam masyarakat. 1. Berbuat baik kepada siapapun. 2. Menolong sesama terutama jika ada orang yang membutuhkan bantuan. 3. Menghargai serta menghormati orang lain. 4. Tidak melakukan perzinahan di lingkungan masyarakat. 5. Tidak menganiaya atau membunuh Iya, anak. cukup. Barangkali ada yang mau bertanya tentang norma agama, silakan. Iya, sendiri. Norma agama di sekolah. Iya, ada tidak norma agama di sekolah? Ada apa coba? Saya membaca surat Yasin sebelum memulai pelajaran. Iya, membaca surat Yasin sebelum pembelajaran atau di sini hari Jumat ya. Jumat itu Menyucikan diri. iya nyucikan diri ya. Berarti kita harus baca Yasin dan melaksanakan sholat Duha. duha. Ada lagi? Tidak. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau presentasi selanjutnya silakan. Jangan lupa nama anggotanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Norma kesopanan adalah aturan atau tata tertib yang mengatur bagaimana seorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan standar yang dianggap sopan. Udah? Contohnya udah? Iya, contohnya cukup 2 saja, silakan contohnya apa? Menjaga kesopanan dan ketika berbicara menghormati guru dan teman. Iya, menjaga kesopanan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat seperti kejaksaan, kepolisian, hakim yang menegakkan aturan dan norma hukum suatu negara. Ada yang mau bertanya tentang norma hukum, silakan. Iya. Jika ada murid yang telat, hukumannya akan diberi apa?
Sebenarnya, siswa wajib datang dan hadir paling lambat 15 menit sebelum bel masuk kelas berbunyi. Tetapi jika ada yang terlambat, mungkin nanti itu akan ditegur oleh guru yang bersangkutan. Iya, akan ditegur oleh guru yang bersangkutan. Ya, tepuk tangan dong. Ya, lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami atau mempresentasikan tentang norma kesusilaan. Nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia, maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Tata susila mendorong untuk membuat baik karena hati kecilnya menganggap baik. Apa norma kesusilaan yang ada di sekolah? Iya, yang ada di sekolah. Tidak menyontek ketika ujian di sekolah. Ayo, tidak menyontek. Jadi, kalau Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi iya. Ya, biar lebih jelas lagi, coba lihat di sini ada pengertian tentang norma. Coba baca semuanya bareng-bareng biar mengingat lagi. Pengertian norma sekarang tadi udah dibacakan ya bahwa norma itu ada 4. Maka dapat ditarik kesimpulan dari keempat norma itu ada pengertian yang dipaparkan Prof. Ini coba dibacakan dulu. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum norma atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tadi siapa norma hukum? Iya, coba tolong bacakan dulu tentang norma hukum. Norma hukum. Hukum tertulis merupakan norma-norma aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis. Selanjutnya ada pengertian norma sosial. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan terhadap masyarakat yang berguna untuk memandu perilaku masyarakat. Mereka seperti pemandu yang terlihat, membantu kita memahami apa yang diharapkan dalam berinteraksi dengan sesama. Iya, selanjutnya tentang norma kesopanan. Norma kesopanan biasanya meliputi cara bertutur kata, tidak bersikap kasar atau menggunakan bahasa yang tidak sopan. Ya, selanjutnya di sini Bapak punya gambar. Ini termasuk ke gambar norma apa? Ya, ke dalam norma agama. Selanjutnya ini norma sosial. Nah, selanjutnya norma apa masuk norma hukum? Tadi tidak mempunyai SIM. iya, karena siswa-siswi ini belum cukup umur untuk naik atau belum punya SIM. SIM itu apa? SIM itu surat izin mengemudi. Dari pemaparan tadi tentang norma dan macam-macam norma, maka peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kira-kira bisa tidak? Apa yang membuatmu tertarik dengan pembelajaran pada hari ini? Tertariknya tentang apa? Tentang norma. Bagaimana? Karena ada gambar-gambarnya, atau karena ada foto-fotonya, atau karena norma itu dipakai sehari-hari. Kalau di masyarakat tadi apa? Kerja bakti. Kalau di sekolah oke ya? Dan
seragam, serta bersih. Bagaimana cara supaya rapi? Harus jangan lupa pakai parfum. Jadi bisa menjawab yang pertama ya? Bisa. Materi pembelajaran manakah yang membuatmu sudah atau belum paham? Sudah paham tentang norma? Sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga, pada bagian materi pembelajaran manakah yang membuatmu merasa tertantang? Presentasi. Iya, presentasi ke depan bagaimana rasanya? Deg-degan. Iya, saking bahagianya atau groginya? Mudah-mudahan ke depannya tidak grogi lagi. Ya, amin. Mungkin pemaparan tentang norma dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Kenapa? Karena tentang norma ini digunakan setiap hari ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dicukupkan. Terima kasih. Untuk pembelajaran yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.